Cara mengerjakan soal ini ya. Ini untuk soal 1 yang tab ini persewaan buku ya. Ini pertama, kalau kita lihat rumusnya itu penggabungan rumus jika kode KM komik, jika TB tabloid, jika NV novel. Kemudian nanti digabung jika A ini anak, jika U itu umum, jika D ini dewasa ya. Jadi ada dua ada dua rumus. Ini supaya mudah Anda kerjakan satu-satu dulu. Nah, misalnya sekarang tabloid dulu. Tabloid itu yang tabloid novel komik ya. Nah, ini KM itu komik, TB tabloid, berarti KM, TB, NV berada di kiri. Jadi pakai sama dengan ini sudah kita bahas di kelas. Nah, ini left tag-nya adalah ini. Kemudian koma berapa huruf? 2. Sama dengan KM maka komik. Ya. Kemudian kita teruskan, ini bukan titik koma tapi koma. Ctrl C, Ctrl V. Kemudian TB tabloid, kemudian novel. Tinggal satu, KM, TB, NV. Tinggal satu kan? Berarti tinggal novel. Langsung novel. Udah, selesai. F-nya 2. TB ini kurang tanda kutip. Enter. Nah, jadi komik ya. Ini kalau di copy ke bawah, insya Allah sih KM. Karena TB pasti nanti tabloid. Kemudian di samping kanannya, kalau A sebelah kanan ini ya, jadi pakai right satu huruf. RIGHT ini 1 sama dengan A, maka anak. Kemudian Ctrl C, ini jika D ada 3 if ya. Kita sisakan 1 untuk yang value if false. Ini value if false jika nilai tidaknya. Jadi cuma supaya nanti jawabannya tidak ada yang false. Ini anak, dewasa, umum. Kurung tutup, selesai. F-nya 1, 2. Enter. Nah, selesai kan? Nah, kalau selesai sekarang digabung. Nah, gabung caranya ini sama dengannya tidak di copy, di blok semua ya. Ctrl C, kita masuk sini, tambahin di sini ya. Dan spasi tanda kutip spasi, dan tinggal nambah yang kayak ini supaya ada jaraknya. Kemudian Ctrl V, enter. Nah, selesai ya. Udah jadi ya. Ini kita hapus lagi, Ctrl Min. Yang ini diketik format seperti biasa ya, nanti pakai custom. Kemudian ini batas waktu pinjam. Batas waktu itu tergantung kalau pinjam. Jika pinjam satu buku, lama pinjam 1 hari. Jika pinjam di atas 5 buku, maka dapat tambahan 2 hari. Kita sesuaikan. Jika pinjam 1 buku, maka 1 hari. Nah, jadi kalau 2 buku, 2 hari. 3 buku, 3 hari. 4 buku, 4 hari. 5 buku, 5 hari. Jika pinjam di atas 5 buku, 5 hari. Kalau 6 buku, berarti 6 tambah 2. Paham ya? Jadi kita pakai rumus jika ya bukunya ini yang dipinjam kurang dari sama dengan 5 ya, paham ya?
kalau kurang dari sama dengan 5, maka waktunya sama dengan jumlah buku. Jadi nanti kalau dia pinjam 4, maka masa waktu pinjamnya juga 4. Kalau lebih dari 5, nah jawabannya, jadi ada kedua ketentuan kan? Ada dua ketentuan kalau lebih dari 5. Yang satu kurang dari 5, kurang dari sama dengan 5, yang satunya di atas 5. Jadi langsung di sini, jika di atas 5, atau Anda bisa menggunakan if lagi, ya. Jika ininya lebih dari 5, ya, ini sama dengan, Anda tahu kan, ini tidak ada sama dengan. Nah, kalau di atas 5 berarti 6, ya. Jadi kalau 6, maka jumlah buku ditambah 2. Ya kan tadi dapat tambahan 2 hari. Jadi kalau misalnya dia pinjam 6, maka 6 ditambah 2, jadi 8 hari. Ya, paham ya? Ini kalau sudah, kalau ini mestinya langsung tadi nggak pakai if. Ini mestinya jika ini nggak usah pakai ini lagi tadi mestinya. Tapi karena kita pakai if, ini misalnya ini sebenarnya bisa, tapi Anda harus menggunakan, ini nggak ada value of false-nya, nggak ada ini, ya. Jadi mestinya Anda tambah 0 begini, ya. Atau kalau tidak begini, nolnya dihilangkan, yang ini syaratnya ini dihilangkan. Jadi value of false-nya adalah ini. Hasilnya sama, ya. Hasilnya sama. Ya, sama. Kemudian di custom HR, Ctrl 1, di custom ini HR, ya. Atau 0 ganti HR, ya. Oke. Nah, gitu. Oke. Terus kemudian jumlah terlambat. Misalnya begini. Saya pakai ilustrasi untuk ini. Di sini dulu misalnya misalnya di sini Anda pinjam, Anda mestinya batas waktunya ini batas waktu 3, ini supaya nggak ada RW-nya, batas waktu 3. Loh, ada RW-nya semua ya. 4, ini kena efek sebelah kirinya itu. Ini batas waktu. Atau ini lama pinjam aja, ini lama. Terus batas waktunya itu misalnya 4. Ini ada yang 6. Ini terlambat berapa hari? Nah, ini terlambat apa tidak yang ini? Kalau batas waktunya 4, mestinya Anda dikasih waktu 4 hari, Anda mengembalikannya 3 hari. Terlambat tidak? Tidak. Nah, ini terlambat tidak? Tidak. Yang terlambat tidak? Terlambat. Berapa? 1. Ini terlambat? Tidak. Ini terlambat? Terlambat. Berapa? 2. Ya. Nah, sekarang untuk menghitungnya ini gimana? Kalau misalnya ini atau yang atas ini dikunci, dikurangi ini, ya pasti Anda begini ngitungnya ya. Ini, oh enggak, ini malah lebih 1 hari, ya. Jadinya kayak gini. Atau misalnya ini dikurangi yang atas, ya. Hasilnya min. Hasilnya begini. Kalau 4 hari pas baru 0. Jadi mestinya kalau ini tidak sampai min, ya. Jadi misalnya ini juga ini dia 1 hari sudah dikembalikan, akhirnya jadi min jawabannya, kan nggak sama dengan tadi. Jadi mestinya kalau tidak terlambat itu 0, kalau terlambat itu nampak di situ jumlah terlambatnya berapa hari. Tahu maksud saya? Ya, ini tidak terlambat, ini tidak terlambat, ini terlambat 1 hari. Kalau misalnya ini tak tulis 7, maka mestinya terlambat 3 hari. Ya, jadi selama minus itu tidak tampak, tapi selama tidak minus
itu jumlahnya kelihatan. Nah, jadi Anda harus pakai logika jika, ya, jika ini lama itu kurang dari batas waktunya, ya, lama kurang dari batas waktunya dikunci, maka sama dengan 0, gitu, ya. Jika lama melebihi batas waktu, maka lama dikurangi batas waktu, ya. Ini ketentuan kedua, jika lamanya ini melebihi batas waktu, maka lama dikurangi batas waktu. Anda boleh pakai if kalau misalnya bingung. Jika lama, ini karena nggak bisa saya klik ya, saya pakai ini. Jika lama melebihi batas waktu, nah, maka lama N11 kurangi batas waktu. Begitu ya. Jika tidak, 0. Ini untuk value false ya. If-nya ada 2 ya. Jadi ini mestinya tadi ini mestinya ya, if-nya cukup 1 aja, ini tidak ada ya. Jadi supaya nggak ada 0 di sini. Tapi supaya Anda tidak bingung ya, supaya Anda tahu logikanya, ini tak tambahin 0. Jika lama kurang dari batas waktu, tidak perlu dikurangi. Tidak ada rumus ini pengurangan ini, atau langsung hasilnya 0. Jika melebihi, maka ya, melebihi ya, keliru ya, melebihi batas waktu, maka lama dikurangi batas waktu. Nah, gini. Ini kita copy ke bawah, hasilnya gini ya. 5 kurangi. Oh, ini enggak di kesalahannya karena apa? Karena ini N11 ini enggak di N9-nya tidak diabsolutkan, maka hasilnya itu 2, mestinya hasilnya 1 ya. Nah, ini ya, paham ya ini ya, ilustrasi ini. Sekarang saya kembalikan, undo ya. Nah, sekarang yang ini sama cara ngitungnya saya kayak itu tadi. Jika lama, mana lama? Lama berarti tanggal kembali kurangi tanggal pinjam, ya kan? Tanggal kembali kurangi tanggal pinjam. Paham? Untuk mengetahui lama dia meminjam, kan tanggal kembalinya berapa, tanggal pinjamnya berapa. Jadi jika ini dikurangi ini, ya, hasilnya lebih dari ini atau kurang dari ini, lebih dari dulu aja ya, lebih dari. Nah, lebih dari kalau begini nanti yang lebih dari kan nanti khawatir cuma yang belakang, jadi harus di dalam kurung, dikurung. Nah, jika ini lebih dari batas waktu, nah gitu, ya, maka ini apa? Lama dikurangi atau 0. Lama dikurangi batas waktu. Lama dikurangi batas waktu. Jadi lama kayak ini tadi yang barusan ilustrasi tadi, F11 ini ya sama persis kayak gini hitungannya, dikurangi batas waktu. Ini, nah begitu ya. Jika tidak, 0. Paham ya? Coba Anda paham. Jadi ini kan lama. Jadi misalnya Anda pinjamnya 10 hari. Kalau 10 hari sedangkan batas waktunya 12 hari, kan tidak terlambat. Ya, nggak terlambat. Tapi kalau misalnya lebih dari, misalnya ini 14 hari, lebih dari batas waktunya, maka dikurangi. Ya, begitu. Dah, oke. Tarif ya, tarif ini kayak kemarin ya.
KM ya, KM ini TB and V. Jadi kodenya Anda lookup ya, value-nya. Lookup value-nya menggunakan kode, karena di sini KM TB and V berarti left 2 ya. Jadi ini sama dengan value lookup ini bukan value ya, lookup value-nya berarti left ini berapa? 2 ya. Kemudian kita ngeblok dari sini ke sini ya. Kita absolutkan. Nah, sekarang nomor kolom. Nomor kolom ini kalau A ya, kalau A berarti nanti kolom ke-2. Kalau U kolom ke umum, kolom ke-3. Kalau D kolom ke U 1 2 3 4, U 4, D 3 ya. Sementara ini kita isi 3 aja. 3 kemudian 0. Sehingga sementara kita menggunakan tarif untuk 1 2 untuk dewasa ya, untuk dewasa sementara. Kita enter dulu. 3000 kita coba cek 3000 KM. KM 3000 benar ya. Nah, kita sekarang menentukan ini untuk mengganti ini angka 3 ini. Kita ketik di sini. Menentukan nomor kolom. Jika kan tergantung karakter paling kanan. Kalau A 2, kalau D 3, kalau U 4. Jadi right ini ya 1 sama dengan A, maka kolom ke berapa? Kalau A kolom ke-2 ya. Terus Ctrl C, kalau sama dengan B, kok B? D ya, kolom ke-3. Tinggal 1, kolom ke-4. Kurung tutup sebanyak if-nya. Nah, kita copy ke bawah, kita cek. Kita cek misalnya D. Ini D berarti dewasa. Kolom ke-3. 1 2 3. Cocok kan? Nah, kalau saya cocok, di copy. Ctrl C, Ctrl C. Nah, menggantikan angka 3 ini tadi. Ctrl V, enter. Udah selesai ya. Ini tarifnya belum dikalikan. Tarif ya. Tarif dikalikan jumlah buku yang dipinjam. Jadi dari tabel kemudian dikalikan. Jadi ini kali jumlah buku 10. Enter. Nah, jadi kali 10 ini jumlah buku. Copy ke bawah. Begitu ya. Oke, sekarang biaya cetak. Biaya cetak. Biaya cetak tergantung dari kode ini. Jadi kalau tahun 2000 sampai 2004 ya, itu 2299 dan seterusnya. Itu dari ini. Angka yang di tengah ini karena 2004 ya kan? 2004. 2003, 2002 ya. Ini pakai if, nggak bisa pakai lookup. Ini karena kodenya kayak gini nggak bisa pakai lookup ya. Harus ini hanya sebagai informasi. Kalau tabel ini itu sebagai data ya. Jadi kita bisa menggunakan lookup. Mohon maaf ya rame ya, ini karena lagi bukan di rumah ya. Saya membantu kalian supaya memudahkan atau menjelaskan bagaimana mengerjakan ini. Ya. Ini saya cicil satu-satu. Mungkin bagi Anda yang kesulitan mengerjakan. Jadi ini biaya cetak tergantung dari karakter ini. Ini biaya cetak 2004 dan 2003 ya. Jadi jika kita ngambil ini pakai apa? 2004 pakai mid. Ya. Mid 2004. 1 2 3 4. Karakter keempat. Karakter keempat, koma berapa huruf? 4 huruf ya. Nah, hasil mid itu Anda masih ingat adalah label. Sedangkan kita itu mau menghitung kayak gini. 2000 sampai 2003, 2003 sampai 2004, 99 sampai 2002. Masih ingat dulu yang
nilai yang abjad itu jika 80 sampai 100 nilai A, 70 sampai 80 B, yaitu itu kan harus angka. Maka ini juga harus kita jadikan angka. 2004 ini hasil dari MIT ini kita jadikan angka. Supaya jadi angka kita pakai value ya. Ini value kasih kurung, hasilnya MIT itu dikasih jadikan value. Jadi depan sini value. Nah, jika value ini 2004 lebih dari nah sekarang menggunakan ini lebih dari 2003, nah kan pakai limit ini 2003, maka berapa? 200. Nah, ya. Dah, tinggal copy. Kemudian 2003 berarti 99. 99. Berapa 99? 150. 99 terus berapa? 94. Berapa 94? 100. Kemudian 89. 89 50. Nah, selain itu 0. Kurung tutup sebanyak if-nya. 1, 2, 3, 4. Enter. Ya. Oh, tarif cetak. Ya. Betul. Ya. Tarif cetak. Nah, ini dikalikan buku yang dipinjam. Ya. Karena tarif cetaknya ini langsung otomatis kali yang dipinjam. Nah, gitu ya caranya. Kemudian diskon ya. Diskon sampai 20% untuk tarif pinjam komik yang tahun cetaknya tahun 2000. Nah, yang pinjam komik di atas 5. Pinjam komik di atas 5. Berarti komik dulu sama dengan if ya. Ini ya, komik itu gimana cara ngontek komik? Berarti kode KM ini ya. Kebetulan ini jadi 1 ya. Ini kita nggak bisa C11 sama dengan komik, nggak bisa. Jadi terpaksa kita menggunakan kode ini. Jadi kalau dia ada kodenya KM berarti dia pinjam komik. Begitu ya. Jadi jika left ini 2 sama dengan KM, dan ya jumlahnya di atas 5, dan berarti pakai mana? Pakai koma di depan kasih n. Ini jumlahnya ini sama di atas 5 ya. Kemudian tahun cetaknya di atas tahun 2000. Tahun cetak mana? Tahun cetak ya, kode lagi ya. Kode berarti ini divaluekan kayak tadi ya. MIT nanti divaluekan. MIT ini berapa tadi? 44 ya. Sama dengan kok sama di atas 2000. Nah, tahun 2000 ya. Di atas 2000 ya. Kurung tutup n ya. Jadi jika ini sama dengan KM, kemudian jumlah pinjamnya di atas 5, kemudian ini hasil dari left ini ya, di atas dari 2000, jangan lupa kita valuekan ya. Ya, maka 20% ya, 20% kali tarif. Dari tarif ya. Dari tarif berarti bintang tarif ini ya. Jika tidak 0
laptop, enter ya. Ini copy ke bawah ya. Begitu rumusnya ya. Jadi yang penting rumusnya. Jadi jika KM sama dengan KM left, ini sama dengan KM, kemudian jumlah buku lebih dari 5, jadi coba kita cek KM. Nah ini 5, lebih dari 5. Kemudian apa tadi, tahun cetak 2000. Oh, ini di bawah ya, tadi saya di atas, keliru berarti ya, di bawah, di bawah 2000. Nah, makanya salah ya, makanya perlu kita cross check. Tahun cetaknya dia kurang dari 2000, maka 20% ya. Oke, ini tinggal total ya, total seperti biasanya, jumlah seperti biasanya. Oke, sudah selesai.